Saya aslinya orang Jawa. Jawa saya Jawa Tengah. Betul, merantau. Sejak kapan? Dulu pindah kerja. Bisa Tahun dijelasin, Bu? 2007. Walaupun awal mulanya jamu gedok, tekunin aja. Berikan yang terbaik pada masyarakat. Ya. Jadi kalau saya melihatnya jamu itu bukan hanya sekedar tren ya, tapi jamu adalah warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Iya kan, di bulan Desember tahun lalu. Jadi artinya apa? Warisan budaya. Zaman dulu tuh orang sakit aja pasti nenek moyang kita tuh carinya kunyit, ya kan? Kemudian jahe, temulawak, kencur, itu yang mereka cari. Dan alhamdulillah sembuh. Jamu itu kan jampi dan usodo. Jadi doa untuk kesembuhan. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa, podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Batam, tentunya yang memiliki inspirasi dan juga memotivasi untuk para penonton podcastnya Tamu Kita. Dan di edisi kali ini, sahabat kita, masih dalam momen peringatan Hari Jamu Nasional yang diperingati pada tanggal 27 Mei kemarin setiap tahunnya. Nah, kami di kesempatan edisi podcast Tamu Kita kali ini berbincang terkait dengan jamu. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan narasumber owner Obu Jamu Batam ya, bersama dengan Ibu Nur Fauzia. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nur. Selamat sore, waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Obu Jamu, benar ya Bu ya? Betul, Obu Jamu. Ya. Nanti kita akan minta penjelasan sama Ibu ini kenapa namanya Obu, Iya, bukan iya. Ibu ya Bu ya. Bu Nur, ini seperti biasa di podcastnya Tamu Kita, sahabat kita ingin kenal lebih jauh sama Ibu, lebih kenal sama sosok Ibu Bu ya. Ibu aslinya orang mana Ibu Nur? Saya aslinya orang Jawa. Orang Jawa. Udah ini Bu ya sama logatnya ya Bu ya. Sudah. Jawa mana Bu? Jawa saya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Berarti merantau ke Batam. Betul, merantau. Sejak kapan? Dulu pindah kerja. Pindah kerja. Sejak kapan Bu? Tahun berapa mungkin bisa Tahun dijelasin Bu? 2007. 2007. Iya. 2007. Iya, Berarti 2007. udah sampai berapa tahun nih Bu ya? Hampir 20 ya. 20 tahun. Iya. Pindah kerja awalnya. Ya, awalnya pindah kerja. Saya dulu kerja di Kimia Farma. Oh, Kimia Farma. Oke. Selama 23 tahun. Di Jakarta 14 awalnya. tahun di Jakarta, kemudian lanjut di Batam sampai dengan pensiun. Awal mulanya ya karena ikut suami kan tugas di waktu itu di PT Kalanak Makmur ya. Jadi kami ikut pindah ke sini gitu. Kerja juga pindah. Pindah ke Batam, Ibu tetap di Kimia Farma atau gimana? Tetap di Kimia Farma. Tetap Kimia Farma. Sampai pensiun. Sampai pensiun. Baik. Nah, Bu tadi pensiunan dari Kimia Farma ya. Bu. Betul. Bu emang pendidikannya boleh tahu Bu dari SD, farmasi kuliahnya Bu ya. Tapi pendidikan dari SD, SMP, SMA di Jawa. SMA di Jawa. Di Jawa Sampai sekolah semua, pun ya. di Jawa. Kecuali D3 farmasinya di Stifar Di mana tuh? di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Oh, kuliah di Pekanbaru. D3 apa sarjana Bu? D3 D3 farmasi Bu. Ya? farmasi. Oke. Bu berarti orang tua Orang tua saya di Jawa, Jakarta. di Jakarta. Iya. Bu Nur berapa bersaudara? 9. 9. Ibu anak ke Paling besar. nomor 1. Iya. Apa Bu? Apa ya tantangan atau ini Bu jadi anak Paling besar pertama yang paling besar tuh Tantangannya apa ya? Ya harus bisa ngurusin adik-adik. harus bisa ngurusin Waktu adik-adik. dulu waktu kecil. Tapi Dan, sekarang dan harus sukses sebenarnya Bu ya. Iya. Jadi contoh jelas. karena ya. Baik. Dan merantau ke Batam sudah berkeluarga sama suami. Sudah punya anak 3. Oh, pindah ke Batam Bu ya, udah punya anak 3. Suami Bapak orang Jawa juga? Orang Jawa, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Nah, selama menetap di Batam berarti sudah berapa Bu anak? Udah 3. Jadi 4. Jadi 4 ya. Oh, nambah 1 dari Iya. Batam. Udah betul besar Bu. Sudah. Yang nomor Saya 1 sudah punya cucu. Udah punya cucu. Iya. Yang nomor 1. Nomor 1 sudah punya anak 2. Nah, 2. Yang nomor 2 Nomor 2 baru menikah kemarin. baru menikah. Nomor 3 dan 4 Bu. Nomor 3 udah kerja. Nomor 4 masih SMA. Bu, gimana Ibu hampir puluhan tahun di Batam? Gimana Ibu merasakan Ibu merantau di Batam? Rasanya gimana ya? Enak sih karena lingkungannya juga sebenarnya enak kalau menurut saya. Dan saya mulai kenal bisnis di Batam. Jadi
Jadi mulai belajar menjadi UMKM ya di Batam. Dulu kami nggak terbesit Kepikir ya, Bu, ya? bisnis. Iya. Baik. Gitu, di Batam karena lingkungan ya teman-teman gitu akhirnya terpacu juga. Baik, tamat kita nih di sesi pertama ya. Kita sudah kenal lebih jauh, lebih dekat. Dan ini sebenarnya yang penasaran di sesi kedua ya. Tadi saya informasikan ini Bu Nur Fauzia, owner dari Obu Jamu. Bu, sebelum kita lebih menggali lagi terkait dengan usaha Ibu ini namanya Obu Jamu ini apa? Obu Jamu. Iya, dari mana Ibu dapat Obu Jamu? Apa nih artinya juga, Bu? Jadi Obu itu inisial suami saya. Namanya Obu. Ketika namanya Muhammad Farudin Setiobudi. Oke. Ketika beliau masih bekerja, inisial beliau itu Panggilannya itu Obu. Obu. Pak Obu, Pak Obu. Oke. Karena beliau juga udah pensiun kan. Terus sudah gitu. Bapak pensiunan Kimia Farma juga bukan? PKM. Oke. Putra Kelana Makmur. Karena beliau sakit kan, stroke. Jadi untuk mengabadikan namanya dan sebagai rasa terima kasih saya ya karena saya diberi kebebasan untuk merintis usaha ini, saya abadikanlah namanya Obu Jamu. Kapan mulai usaha bisnis Obu Jamu? 2017. 2017. Iya. Gimana ceritanya awalnya? Kok Ibu terpikir mau buka usaha jamu? Oh, awal mulanya gini. Saya dapat pelatihan dari Kemenkes. Kemudian di situ dijelaskanlah tentang cara membuat jamu yang baik dan benar gitu kan. Memang materinya jamu untuk pelatihan itu? Iya, Oke. memang pelatihan itu materinya memang pembuatan jamu, pembuatan cara jamu. mengolah jamu yang sesuai standar Kemenkes gitu. Nah, pada waktu itu ada 200 penjajah jamu gendong yang diundang ke sana. Dan Ibu udah jualan jamu saat itu belum? Saat itu saya emang seneng minum jamu karena kan suka bikinin buat suami juga. Senang minum jamu awalnya, Iya. bukan bikin ya, bukan buat ya? Iya. Oh, buat juga, buat juga. Sendiri, ya kan buat suami kan. Iya, iya, Suka iya. buatin gitu. Terus setelah saya dapat training saya lebih tertantang dong kan karena ternyata ini loh resep-resep dari Kemenkes udah terstandar gitu ya. Cara pengolahannya seperti ini, harus disterilisasi, botolnya botol kaca gitu. Terus saya terbesit dulu ketika saya masih sekolah SAA. Dulu saya pernah bilang begini, kalian nanti setelah lulus SAA minimal jadi penanggung jawab jamu gendong. Oke. Jadi saya pikir gini, oh iya ya, aduh kenapa aku nggak tekunin ini aja ya gitu. Akhirnya itulah makanya kenapa saya konsisten banget dengan botol kaca. Di samping dia lebih awet, lebih tahan lama ya kan, dan lebih terjaga kualitasnya gitu. Oh ternyata seperti ini cara pengolahan yang baik dan benar. Nah akhirnya saya terus belajar. Alhamdulillah dari kemasan botol sirup sampai menemukan kemasan yang seperti ini. Dari 2017 ya, Bu? 2017. Bu, ini apa menunya atau ini apa kalau di Obu Jamu nih, Bu? Menu variannya Iya, menu variannya. banyak. Apa-apa, Bu? Ada jahe lemon, kunyit asam, empon-empon, kemudian bir peletok, beras kencur. Itu yang 5 varian ini yang best seller banget lah ya. Nah, tapi kami juga ada seperti Nutrilam. Nutrilam itu buat lambung ya. Misalnya ada masalah dengan lambung, itu kita pakai Nutrilam. Kemudian ada lagi 5 sekawan. Kemudian ada lagi paitan, ada lagi temulawak. Kalau untuk kesehatan liver ya biasanya lemak. Nah, kemudian kami juga buat racikan saintifikasi jamu. Jadi kan sekarang ada beberapa penyakit degeneratif, ada 13 penyakit degeneratif yang sudah ada saintifikasi jamunya, dan itu memang resep-resepnya dari Kemenkes. Dan bahan-bahan bakunya juga saya datangkan dari balai penelitian yang di Tawangmangu itu. Itu kami juga buat. Jadi untuk hipertensi, kolesterol, asam urat, ambeien, kemudian diabetes, ya kan? Untuk lambung ada 13 lah. 13 varian ya, Bu ya. Untuk radang sendi, infeksi saluran kemih, Bu, ini yang produksinya, ngelolanya Ibu sama Bapak sendiri atau ada tim. Ada timnya? Berapa banyak, Bu, tim kita di sini, Bu? Ya, kalau tim 5 orang lah 5 ya. orang ya, Bu ya. 5 sampai 6 tergantung, kalau lagi banyak kerjaan ya tambah lagi tim. Bu, ini udah berkembang istilahnya, Bu ya, bisnis Ibu ini ya.
Nggak Dari 2017 mulai berkembangnya, mulai viralnya kapan, Bu? Mulai berkembangnya setelah mulai masuk Maria Tradition tuh. Oke. Hotel-hotel yang bintang di Iya, Batam Bedah bintang ini, Bu. 5. Mungkin 3-4 tahun belakangan inilah udah mulai, karena gini, produk kami ini kan produk edukasi ya. Ya, ya. Jadi awal mulanya sih orang habis kerja di apotek kok jualan jamu. Ya, ya. Masih seperti itu, orang melihat saya masih seperti itu. Karena saya jualan jamunya dari botol-botol sirup gini. Ya, ya. Itu paling laku 1 bulan 10, udah alhamdulillah. Sampai akhirnya ya nggak tahu lah, itu ya mungkin tangan-tangan Allah yang bekerja ya, buat obu jamu bisa sampai seperti ini, alhamdulillah. Udah masuk ke hotel-hotel sekarang ya, Bu ya? Udah alhamdulillah. Katanya juga sampai ke luar negeri juga ya, Bu ya? Iya, tamu-tamu hotel juga yang bawa. Tamu hotel yang bawa, Iya. Bu ya? Dan saya herannya kok mereka tahu obu jamu gitu. Kan tahu-tahu mereka telepon dalam bahasa Inggris kan mereka biasa kalau telepon ya. Jadi pesen jahe ya. Yang sering tuh mereka jahe, temulawak, beras kencur, kunyit asam. Itu tamu-tamu hotel yang pesan. Dan saya juga nggak kenal, artinya orang-orang bule itulah yang pesan. Nah, untuk dibawa ke Singapura. Bu, kalau untuk memproduksi atau juga bikin ini gimana, Bu? Susah nggak? Enggak sih, karena kan semua resep-resep kan udah ada dari Karena udah ada resepnya ya, Bu ya? Iya, dari Kemenkes tuh sebenarnya semua udah ada panduannya. Oke. Tinggal kita, makanya kan Ilmunya saya bilang, itu dipakai ya, Bu ya? ada 200 penjadi jamu gendong saat itu yang mendapat pelatihan. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya enak sih, udah ada resep standarnya. Oh, ini standar Kemenkesnya seperti ini. Kita tinggal ngerjain aja sebenarnya. Tinggal jalan aja, Bu. Yang penting ada kemauan ya, Bu ya? Luar biasa. Bu, selain ke hotel kemana aja, Bu? Ini kita, distribusi untuk jamu kita, produksi kita. Oh, hotel itu buat sarapan pagi. Iya, ke hotel, terus kemana lagi, Oh, Bu? Ya? ininya Suzu, Oh, terus oke. bazar-bazar. Oke. Kemudian, ya nggak tahu, setiap hari ada aja orderan. Ada aja Yang orderan. tiba-tiba dari kantor. Seperti tadi tuh dari PKM. Iya, iya. Kemudian yang tadi tuh dari awal bros. Kemarin tiba-tiba awal bros telepon, pesan 10 botol, 12 botol gitu. Itu Dari mana mereka, Ibu, publikasinya? mereka mungkin kan sering ikut bazar ya. Oh, oke. Ikut bazar, kemudian nggak tahu orang udah mulai, entah mereka dari mana dengar ya. Saya Tapi pun kalau tidak- dari kita sendiri, Bu, dari Obu Jamu ada tempat, misalnya ada media sosialnya atau apa? Ada, Bu, ya? memang ada. IG-nya kami ada, obujamu.id. Kemudian WA. Itu sih. Itu yang sering kita publish ya, Bu ya? Iya. Baik. Dan banyak juga kan media-media yang udah mulai bekerja sama. Bu, selaku Iya, pengusaha dari- jamu apa nih menurut Ibu? Mungkin Ibu ada yang kata-kata untuk penjual-penjual jamu yang sejauh ini mungkin masih merintis atau apa? Boleh apa kata-kata ininya, Bu, untuk memotivasi? Silakan, Bu. Jadi kalau saya melihatnya jamu itu bukan hanya sekedar tren ya, tapi jamu adalah warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Iya kan, di bulan Desember tahun lalu. Jadi artinya apa? Warisan budaya. Zaman dulu tuh orang sakit aja pasti nenek moyang kita tuh carinya kunyit, ya kan? Kemudian jahe, temulawak, kencur, itu yang mereka cari. Dan alhamdulillah sembuh. Jamu itu kan jampi dan usodo. Oke. Jadi doa untuk kesembuhan. Artinya ya, Bu, ya, Artinya jamu gitu. ya. Jadi itulah. Jadi saya sebenarnya nggak usah malu-malu jual jamu gendong gitu ya. Sebenarnya saya pun jamu gendong. Jamu Awalnya, gendong Bu, ya. ya? Iya, jamu UJG, usaha jamu gendong, dan UJR usaha jamu racik. Oke. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya, ayolah, tapi olahlah dengan benar gitu, sesuai dengan standar Kemenkes. Sehingga kan kita memberikan kepada masyarakat tentunya dengan cara peracikan yang aman. Pancinya panci stainless atau panci tanah liat, ya kan. Ya, kemudian pengolahannya berstandar CPOTB. Gitu. Jadi kan kita tuh jadi berkhasiatnya terasa gitu. Baik. Bu, ini katanya kemarin dapat sertifikat dari Balai POM apa tuh, Bu? Oh, Yang NIE. NIE apa? Jadi kami, gimana, Bu, dijelasin dulu. Jadi satu-satunya UKOT di Kepri yang mendapat izin edar untuk OT ya baru tempat kami CV2 Lamba. Oke. Ya. Jadi itu kan memang UKOT itu. Jadi bedanya gini, Mas.
kalau kami ini kan usaha kecil obat tradisional Oke. ya. Jadi bukan yang bukan yang jamu biasa. Ya. Artinya jamu yang dikemas dan bisa tahan lama sampai sekitar 3 bulan ya. 3 bulan sih kami klaimnya 3 bulan. Kadang lebih dari 3 bulan, tapi kami mengklaimnya hanya 3 bulan. Nah, kalau jamu yang lebih dari 1 minggu ketahanannya, tentunya itu harus ada untuk beredar harus ada nomor izin edarnya NIE. Nah, alhamdulillah salah satu produk kami sudah terbit NIE-nya. Jahe lemon. Jahe lemon ya, Bu. Jahe lemon. Nah, jahe lemon kami nanti yang terbit NIE itu kemasannya lebih kecil. Kalau sekarang kan jahe lemon kemasannya Oh ini ya, Bu ya. Belakangnya. 250 mili. Nah, nanti akan kami keluarkan yang 125 mili. Jadi kayak one shot itulah langsung. Rasanya itu strong banget, Mas. tapi enak. Alhamdulillah banyak teman-teman yang udah coba. Memang ketika dia suaranya serak atau radang minum jahe lemon, alhamdulillah bisa pulih lagi ya, Bu ya. Kembali. Dan Bu, untuk mendapatkan surat izin edar juga perlu proses yang panjang ya, Bu ya. Yang pertama kita harus punya penanggung jawab minimal TTK, tenaga teknis kefarmasian, minimal itu. Dan itu kita miliki ya, Bu ya. Nah, itu alhamdulillah. Kebetulan saya sendiri TTK-nya kan. Iya. Dan berbentuk badan usaha, CV, PT dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dapurnya berstandar CPOTB, cara pengolahan obat tradisional yang baik. Setelah itu dilalui, baru kita ajukan permohonan ke kemana? BPOM untuk didaftarkan. Nah, proses pendaftarannya itu ya lumayan lah. Dan tadi pertama di Kepri kita ya, Bu ya. Pertama di Kepri yang sudah mendapatkan OT. Luar biasa. Bu, kita akan masuk ke sesi ketiga ya, Bu Nur ya. Sesi ketiga kita ada 2 artikel, Bu, yang sudah disiapkan oleh timnya tamu kita. Yang pertama artikelnya nanti Bu langsung tanggapin aja, Bu ya. Yang pertama ini Hari Jamu Nasional, ini warisan sehat untuk bangsa. Betul. Gimana komentar dari Bu? Maksudnya? Hari Jamu Nasional, warisan sehat untuk bangsa. Ibu mengomentari terkait dengan artikel ini, Bu. Oke. Hari Jamu Nasional, warisan sehat untuk bangsa. Betul banget. Karena gini, jadi sekarang ini kan sedang didengung-dengungkan ya mengenai pelestarian budaya bangsa, ya, pelestarian budaya, warisan budaya. Nah, kedepannya bahkan sekarang kan mulai ada sertifikasi jamu. Jadi penelitian jamu, artinya beberapa jurnal ilmiah sudah dipelajari lebih lanjut dan sudah terbukti, sudah ada jurnal yang membuktikan ya, seperti temulawak itu sekarang kan lagi booming banget. Memang sudah terbukti temulawak ini memang memiliki khasiat yang luar biasa gitu. Jadi jangan lagi ragu gitu dengan konsumsi jamu ya. Tapi lihat jamunya, jamu yang benar-benar dikonsumsi, diproses dengan cara yang baik dan benar. Gitu. Baik, ini satu lagi artikelnya, Bu. Obu jamu yang sudah dijual di Singapura ya. Ini artikelnya di RRI ini. Benar Ibu ya tadi, Bu ya? Jadi kami penjualannya masih hand carry sih. Hand carry karena kan belum yang ada wacana nanti setelah jahe instan terbit NIE-nya, memang kami ada wacana untuk bahkan ke Timur Tengah. NIE? Nomor izin edar. Oh, nomor izin edar tadi, Bu ya. Untuk jahe instan. Untuk jahe instan. Karena kan kalau untuk ekspor itu banyak sekali persyaratannya. Gitu. Baik, tapi kalau untuk hand carry tamu-tamu luar, tamu luar yang tadi ke hotel yang udah ngerti ya mereka cari sendiri gitu. Bawa dari sini langsung ke negaranya mereka ya, Bu ya. Iya. Luar biasa. Gitu. Bu Nur, kita di penghujung ya, Bu ya, kebersamaan di podcastnya tamu kita edisi kali ini luar biasa loh, Bu. Kami bisa mengunjungi ini rumah produksi atau Ibu juga tinggal di sini? Ini rumah produksi. Rumah produksi. Jadi kami ini kan nanti kami mau naik kelas menjadi CPOTB tahap 2 ya. Kemungkinan kami hanya tinggal beberapa kamar aja, selebihnya buat obu jamu. Karena harus diperluas dapur produksinya. Gitu. Luar biasanya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih besar lagi. Gitu. Ini harapan obu jamu ke depannya ya, Bu. Jamu.
Dan tadi Bu ya, usaha apapun yang kita gelutin seperti tadi jangan malu untuk jadi penjual jamu gendong. Walaupun awal mulanya jamu gendong, tekunin aja, berikan yang terbaik pada masyarakat. Ya. Karena nanti ini efek kedepannya ya selain terkenal, ya ini juga bisa menjadi income juga ya Bu ya, pendapatan untuk keluarga. Pendapatan ya, Bu, ya. betul. Jadi saya pada saat suami saya kena stroke itu anak-anak masih SMA. Alhamdulillah sekarang 3 orang anak saya sudah menjadi sarjana. Sarjana dari jamu. Iya. Luar biasa. Berkah ya Bu. Barokah. Bu Nur, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Kita ada kenal lebih dekat sama Bu Nur, kemudian terkait dengan usahanya juga dan harapan untuk Obu Jamu ke depannya. Sukses selalu ya Bu. Amin, amin, terima kasih banyak supportnya, doanya. Semoga kita semua sukses sama-sama. Baik, sahabat kita, demikian tadi podcast kami bersama dengan Ibu Nur Fauzia, owner dari Obu Jamu Batam ya. Dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcastnya Tamu Kita. Kami selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi dan juga yang memotivasi. Saya Bidi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nur. Tamu Kita.